Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat seperjuangan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa jumpa dengan cara yang unik ya. Sebelum pandemi kita nggak kayak gini ya. Jadi ada yang di dalam ruangan dan ada yang juga di dalam ruangan Zoom. Insya Allah ini sama-sama kita bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih pada teman-teman seperjuangan BNN Jakarta Utara dan PT Pelabuhan Indonesia setempat ya. Terima kasih sekali. Baik, yang saya hormati, mungkin Bapak Wali Kota Jakarta Utara mengikutinya, Bapak Ali Maulana Hakim, kemudian Bapak AKBP Bambang Yudhistira SOS MSI selaku Kepala BNN Kota Jakarta Utara, kemudian Bapak Teguh Subroto STP selaku Lurah Tanjung Priok. Matur suwun Pak, sambutannya Pak. Saya juga warga Tanjung Priok Pak, cuman di Warakas Pak. Insya Allah. Baik, dan kemudian Ibu Wiwin Novianti, psikolog, selaku psikolog Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang nanti siang juga memberikan makalahnya. Kemudian teman sejawat kami Bro Yeri Patina Sarani. Hai Bro Yeri, Masya Allah. Lihat IBM nih dan Masya Allah. Saya senang kalau jumpa Bro Yeri, Alhamdulillah. Dan juga teman sejawat Ibu Dr. Novianti Purnamasari selaku Subkoordinator Rehabilitasi. Kemudian Ibu Ketua PKK Jakarta Utara Ibu Yani Ali Maulana Hakim. Bu Yani, salam kenal Bu. Ini sama-sama juga semua tim webinar yang bergabung acara ini ya. Tapi bagaimana kita mendampingi korban atau seandainya Bapak Ibu di dalam rumah ada keluarga yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Bagaimana kita bagi dua, Bro Yeri mungkin akan bercerita tentang proses pemulihannya ya. Namun tentu tidak bisa semuanya diceritakan, tetapi ada poin-poin yang saya sangat anggap penting. Kenapa? Karena saya sendiri juga adalah keluarga korban narkoba. Salah satu adik saya pakai narkoba di tahun 90-an, itulah yang membuat saya harus belajar bagaimana penanggulangan narkoba sebagai tim medis dan sebagai keluarga korban narkoba. Untuk itu buat saya pribadi, dan ini saya juga sudah tularkan sejak tahun 98 ke keluarga-keluarga yang ingin mendampingi anandai atau anggota keluarganya ya, mungkin istri atau suami dan sebagainya, untuk bisa menjalani proses pemulihan yang sangat panjang ini. Untuk itu saya mohon izin dalam penjelasan ini saya gunakan slide-slide presentasi agar lebih memudahkan penjelasan. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, sudah terlihat belum ya? Belum terlihat ya? Sebentar. Nanti Mas Avo kabar-kabari. Baik, dokter. Ya, terlihat kan sudah di slide? Sudahkah? Baik. Sudah ya. Alhamdulillah ya. Saya atur anonimnya dulu ya. Baik, terima kasih. Ya. 1, 2. Oops. Ya, bismillah. Peran keluarga dalam pendampingan pemulihan ya. Baik, sebelum masuk ke peran keluarga, saya sedikit mau cerita tentang apa sih yang terjadi di otak manusia pada saat kita menyalahgunakan, saya katakan lagi, menyalahgunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang kita singkat narkoba ini ya. Karena konsep narkoba ini ya ada banyak hal ya yang kita mau antisipasi dan yang kita mau tangani. Ini kan sebetulnya penyalahgunaannya ya. Baik, jadi ini otak manusia
Ya, mohon maaf, mohon izin saya kasih gambar otak manusia ya. Jadi Allah ciptakan otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua, ada belahan kanan, belahan kiri ya. Kurang lebih seperti inilah otak kita ya. Ini penelitian, ini otak jenazah yang dikeringkan di formalin ya. Jadi ini otak ini besar, otak kecil. Ya, ini dilihat dari atas. Nah, apa sih yang diganggu oleh narkoba ini? Nah, di dalam otak, di tengah otak ada sebuah sistem yang kita sebut sistem limbik atau limbic system. Ini persis di tengah otak. Ya. Limbic system ini mengatur emosi. Jadi ini yang diganggu. Maka orang yang menyalahgunakan narkoba itu emosinya tidak terkontrol. Ya, mudah senang karena pakai drugs itu ya dalam waktu cepat ya, langsung getting high istilahnya, fly. Jadi mudah dia mendapatkan euforia, tapi mudah juga sedih, mudah juga kecewa, mudah marah ya, dan semuanya mudah jadinya ya. Makanya moodnya itu tidak stabil ya, jadi sensitif banget. Ini kurang lebih ya, persis di tengah otak ini yang diganggu. Sebetulnya penyimpangan lainnya juga yang diganggu adalah limbic system. Pornografi, pornoaksi, judi, tawuran, ini yang diganggu sebetulnya. Dan ini ada pada setiap manusia, juga ada pada hewan golongan mamalia, maka ini sering disebut otak mamalia. Ya. Itulah salah satu cara kita untuk nanti ya, Bro Yeri akan lebih dalam lagi cerita ya, kita sama-sama belajar memanage emosi. Anak-anak juga mulai diajarkan kalau kamu kesel, marah, jengkel, sedih ya, emosinya yang dikelola ya. Nah, kenapa? Karena kalau tidak, satu ketika ketemu orang pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dikasih solusi yang salah, maka ya narkoba inilah kalau disalahgunakan pada waktu beberapa detik dia bisa membuat emosi yang tadinya sangat ekstrim ya, dia langsung rasa masuk ke emosi yang euforia tadi, merasa jadi tenang dan sebagainya ya. Tetapi karena narkoba itu zat kimia, maka ya dampaknya sangat banyak atau komplikasinya sangat banyak, efek samping negatifnya sangat banyak. Untuk itu kita belajar mengatur emosi, itu penting. Nanti kita belajar sedikit ya. Baik, jadi kayak apa sih otak emosi itu, Bu Aisyah nih? Saya kasih lihat, ya persis di pertengahan. Kata orang-orang ahli otak mengatakan inti otak manusia adalah emosi. Untuk itu ini perlu dipelajari dan perlu dikelola. Ya. Kemudian apa sih yang terjadi, Bu Aisyah, kalau kita melihat sesuatu, mengalami sesuatu, mendengar sesuatu? Di dalam otak itu ada sel-sel otak yang banyak kabel-kabelnya, karena kayak komputer tuh otak kita ya. Nah, ini saling sambung menyambung, membentuk memori, membentuk ingatan ya. Termasuk adik-adik yang sempat pernah dulu menyalahgunakan narkoba, sewaktu dia mulai pertama mencoba, apapun golongannya, tersambunglah ya otak yang ada di dalam kepalanya. Neuron istilah kita ya, mohon maaf ini kita pakai bahasa kedokteran ya, punten. Neuron, koneksi neuron, tersambung dia, tersambung ya, bahkan di mana belinya tersambung ya, sama siapa belinya tersambung otaknya, sehingga akhirnya dia ingat ya, memorinya kenceng banget dia ingat. Apalagi kalau dia belinya di tempat yang sama, itu terus orang yang sama, BD-nya itu tersambungnya lebih kuat lagi di otak ya. Apa sih yang terjadi, Bu Aisyah? Sambungan kabel-kabel tadi ya, dia keluar zat kimia ya, namanya neurotransmitter ya. Kita nggak perlu hafal ya, tapi kita tahu ini keluar nih zat kimia ya, dalam bentuk yang alami sebetulnya. Kalau kita misalnya nih, saya pertama kali ya ketemu Bu Yeni misalnya ya, saya lihat wajahnya Bu Yeni, nanti kemudian dengar suaranya, di otak saya tersambung keluar zat kimia ini.
Sehingga satu saat jalan-jalan di Jakarta Utara jumpa Bu Yeni, dan kita kenal gitu dan saling menyapa. Waktu saling menyapa makin kuat sambungannya. Ya. Nah, peristiwa kimia ini berlangsung sangat cepat di otak sehingga terjadi kayak ada loncatan listrik di otak itu. Ya. Bu, Pak, kalau ada orang bilang, ih otaknya koslet, itu betul. Karena otak kita itu juga sering koslet. Kenapa? Karena ada listrik yang loncat-loncat di otak kita. Ya, pecandu narkoba gimana? Kosletnya gimana? Nah, ini kosletnya pecandu narkoba tuh begini. Ya, harusnya kan, ya zat kimia itu keluar dari ujung dari saraf-saraf tadi ya, ujung sinaps tadi ya. Nah, harusnya gitu nih. Ini ya, nanti ditangkap, ada istilahnya reseptor di dalam saraf berikutnya, ya, sinaps berikutnya, nanti berlanjut gitu. Nah, kemudian ada orang pakai narkotika, baik di drag, ya, atau dicucau kah, atau disuntik kah, atau dihisap dan sebagainya, kan nanti masuk pembuluh darah. Nanti waktu masuk pembuluh darah sampai ke otak itu, ya, maka, nah ini aslinya kan neurotransmitter zat kimia keluar dari yang asli nih, nanti dia keluar ditangkap oleh saraf selanjutnya ya. Pas pakai narkoba ada ya zat yang dari pembuluh darah dari luar ya masuk, dia memboikot reseptor yang ada di ujung ini yang harusnya dia dari zat kimia alami. Ya masuk di situ. Memberi apa sih masuk? Memberi pesan. Pesan apa? Pesan yang terlalu ekstrim. Sehingga kadang keliru di otak kita. Gitu. Orang kan boleh ya gembira ya. Tapi gembira misalnya kita nonton stand up komedi, maka hormon atau neurotransmitter yang bahagia kan keluar nih dari sini. Tapi yang alami, maka kita ketawa, akhirnya kita gembira nonton stand up komedi. Ini yang alami. Datang ya penggunaan dengan zat kimia dari luar yang tidak ada indikasinya, ya bukan sakit lah, bukan kan, kalau sakit lain hal itu ya. Dosisnya diatur, maka narkotika itu masuk dari luar, dia memboikot, dia langsung duduk di sini. Yang alami nggak bisa masuk, banyak yang alami nggak bisa masuk. Pesennya apa? Pesennya jadi terlalu euforia, malah bukannya ketawa ya, bukannya ketawa yang secara wajar, malah tertawanya terlalu ekstrim, tergantung zat yang masuk ya. Kalau kanabis bisa jadi ketawa-ketawa yang nggak terkontrol. Kalau misalnya opiat yang masuk, ini malah dia tidak tertawa, malah tertidur. Nah itu, ya. Kemudian kalau amfetamin yang masuk, ini malah bukannya tertawa, lihat stand up komedi itu, malah dia bolak sana, bolak sini, bolak sana, bolak balik, ya, ngangkat ini, ngangkat itu. Ya, jadi nggak tenang gitu. Jadi ini yang terjadi sebetulnya di otak ya, dia diblokade oleh zat kimia luar dari tubuh. Padahal dalam tubuh kita di otak ada zat kimia. Ya, ini sedikit tentang apa yang terjadi ya di otak orang yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Ya, nah ini kan baru satu nih. Pada saat sambungan saraf ini nggak cuma satu, banyak kan. Kemudian selain teman-teman atau keluarga kita yang jadi korban narkoba punya memori, orang tua atau pasangan hidup yang suaminya pakai narkoba punya juga memori di dalam otaknya. Karena melihat, mendengar, mungkin melihat dia ngamuk, mendengar dia marah-marah minta uang, ya, melihat barang-barang yang di dalam kamarnya habis karena dijual karena kebutuhannya. Itu kan kita punya memori ya, punya memori. Di bagian mana sih Bu Aisyah memori itu? Di bagian depan. Kita sering sebutnya lobus frontalis. Ini terjadi sambungan-sambungan memori.
memori peristiwa, pengalaman, tapi juga disinilah memori ilmu, memori nasihat, memori contoh teladan, memori prinsip-prinsip kehidupan. Di sini juga tempatnya. Untuk itu kita sebagai keluarga korban, walaupun sudah terlanjur ada peristiwa atau pengalaman dari anggota keluarga kita yang kita lihat ada di sini, tapi kita boleh cepat-cepat juga belajar. Boleh cepat-cepat juga ya sharing pengalaman dengan keluarga lainnya yang sudah mulai lebih duluan menangani anggota keluarganya yang kena narkoba. Ya. Bisa misalnya kita ya tahu di tetangga kita itu anaknya kena narkoba. Kemudian rumah yang A ini, keluarga A, ya anaknya kena narkoba. Keluarga B anaknya kena narkoba. Keluarga B tahu anak si keluarga A kena narkoba, dan keluarga B tahu bahwa anaknya keluarga A sudah ditangani. Maka keluarga B kan bisa sharing, telepon, tanya, ya jeng, maaf sekali ini kan karena orang kalau kita kena narkoba ini kita ngobrolnya ya bisa vulgar ya. Punten, maaf, saya dengar, maaf ya Bu, misalnya gitu ya, maaf ya Jeng, apa betul Ananda menyalahgunakan narkoba? Ya. Bapak Ibu, seandainya ada keluarga yang seperti ini ya, seandainya ada keluarga lain bertanya dengan sangat serius, maka jawablah sesungguhnya. Karena ada satu sikap juga keluarga korban narkoba, kalau ditanya sering menutupi. Ya. Ini kalau ada yang nanya serius, mbok ya dijawab serius. Kenapa? Bisa jadi dia juga punya permasalahan yang sama dan ingin minta tolong sebetulnya, atau ingin minta informasi. Sekarang alhamdulillah ya sudah mulai terbuka. Dulu tonton 90-an mana boleh. Ya, malu lah orang anaknya kena narkoba. Ya, maka keluarga A bilang, oh iya itu alhamdulillah, ya saya sudah bawa di BNNK Jakarta Utara, atau saya kemarin ada teman, ada ya IPM gitu ya, yang menolong berbasis masyarakat ini, menolong, mengarahkan ke tempat-tempat. Aduh tolong juga dong saya minta informasinya gitu kan ya. Nah, nanti ilmu itu, nasihat itu, pengalaman itu masuk juga di otak kita ini yang merah. Bercampur dengan peristiwa pengalaman yang ada di sini gitu. Nah, peristiwa pengalaman yang menakutkan ini kadang-kadang bikin orang tua, bikin keluarga resah, gelisah, nggak percaya narkoba bisa dipulihkan atau ya terlalu trauma. Karena berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun melihat pengalaman yang menakutkan, menyedihkan. Nah, itu bercampur dengan apa yang ada di otak kita. Ya. Kemudian, apa yang di otak ini itu bisa jalan di sistem saraf. Sistem saraf kerjanya kayak apa sih, Pak Isa? Kompleks, detail. Tapi bisa kita analogikan begini. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Dia bawa listrik, bawa pesan. Pesan apa? Pesan yang ada di otak, termasuk juga pesan pengalaman yang ada di otak depan. Sehingga ya pada saat kita trauma terhadap anak atau suami yang pakai narkoba misalnya, ngamuk dan sebagainya, ini kan nanti jalan nih, nanti dia ngamuk, maka pesan itu mempengaruhi tubuh kita. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga ketakutan, belum apa-apa udah ketakutan, belum apa-apa sudah cemas, belum apa-apa sudah terlalu khawatir. Bahayakah itu? Iya, bahaya. Membuat apa? Membuat ya keluarga yang tadinya sehat jadi sakit juga. Maka ya kalau ada anggota keluarga kita kena narkoba, keluarga itu bisa sakit satu rumah loh. Itu kayak COVID juga, cuman COVID cepat banget penularannya. Ini memang memakan waktu. Lama-lama sakit ya. Minimal sakit yang disebut psikosomatis. Somanya sakit ini karena psikologisnya atau psikenya, otaknya ya. Nah itu, jadi inilah yang mau kita akan lakukan. Bagaimana sih sikap keluarga? Nah, sebelum bersikap keluarga harus punya cara untuk terapi dirinya sendiri. Terapi dirinya sendiri, ya. Apa tuh terapinya, Bu Aisyah? Ya, apa sih terapi dari untuk kita menterapi diri kita sendiri? Apa itu?
Memaafkan. Loh, siapa yang dimaafkan? Kan orang itu yang harus memaafkan. Betul. Tapi maafkan dulu diri sendiri, ayah ibu, bapak ibu ya. Karena kita di otak kita itu ada rasa bersalah, terutama ibu, ya, atau istri barangkali. Karena banyak orang bilang kamu kali itu jadi suamimu kayak gitu. Maka kita harus memaafkan diri sendiri. Baru nanti memaafkan ya orang-orang yang melukai kita itu tadi. Dan terapi memaafkan ini bukan hanya untuk masalah narkoba, ini banyak nih. Nanti mohon izin Dr. Novi, kita akan latihan sedikit boleh ya? Mas Avo boleh ya? Nah, memaafkan nggak mudah, tapi mengapa sangat dianjurkan? Semua agama menganjurkan untuk memaafkan. Ya, di Al-Quran apalagi, salah satunya di surat Al-Hijr ayat 85. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik, Jadi kita nanti memaafkan diri sendiri dulu, baru memaafkan orang-orang yang menyakiti kita itu atau membuat peristiwa di otak kita kacau balau. Setelah itu, ya, setelah memaafkan, maka kita mudah untuk belajar bagaimana nanti bersikap, bagaimana nanti ya mendampingi. Gitu. Belajarnya gimana Bu Aisyah? Nah, sekali lagi mohon izin buat Bapak Ibu teman-teman, Bro Yeri, Dr. Novi dan semuanya, berdasarkan pengalaman saya sebagai keluarga korban narkoba, kakak yang adiknya kena narkoba, kemudian juga ada beberapa sepupu, tetangga yang kena. Dan waktu pertama kali saya belajar di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia, saya diberikan satu bagan, dan bagan itu sampai sekarang saya pakai untuk memudahkan. Hari ini juga saya akan bagi bagan itu. Jadi nanti berarti hari ini juga ada pelajaran yang waktu di Kuala Lumpur ini kita bagi ya. Nah, bagan itu sering saya buat istilahnya proses pemulihan korban pecandu narkoba. Ya. Di mana semua orang yang sebelumnya kena narkoba di masa preventif ini anak yang baik-baik, betul Bu? Nanti masa preventif Bro Yeri akan menjelaskan ya. Nah, emang faktornya apa sih anak pakai narkoba? Oh, kalau nanya faktor itu multifaktorial, banyak faktor. Hanya nanti kita akan bagi 3 ya. Ada namanya faktor predisposisi, faktor dasar. Apa sih faktor dasar? Ya. Banyak orang nggak tahu watak masing-masing, ya. Mungkin ini nanti akan dijelaskan, nanti siang barangkali oleh Bu Wiwin barangkali ya. Iya. Nah, soalnya saya belum sempat jumpa juga. Ya, watak seseorang ya. Dalam riset kami, riset kecil-kecilan dari sejak 98 sampai sekarang, anak-anak yang wataknya damai, anak-anak yang selalu bilang terserah ibu, terserah bunda, terserah, itu resiko tinggi untuk kena. Karena dia susah bilang tidak. Nah, gitu. 60% kalau di kasus-kasus korban di tempat kami, ya. Selebihnya tuh watak yang lain-lain. Kalau watak yang pemberani, watak yang agak galak, itu cuma 10% tuh resiko tinggi kena narkoba. Kenapa? Karena dia galak, dia bisa bilang tidak, gitu. Jadi buat kita ini nanti di faktor predisposisi inilah perlu dipelajari ya. Kemudian ada faktor kontribusi yang nyumbang. Apa ini? 1, pola asuh keluarga. Jadi pola asuh tuh di sini. Keluarga yang terlalu otoriter, yang galak banget, kasar. Oh, hati-hati, bisa resiko tinggi anak-anak menjadi ya penyimpangan. Bukan hanya narkoba saja, terjadi penyimpangan. Atau keluarga yang terlalu permisif, apa-apa boleh, itu juga bisa resiko tinggi penyimpangan. Itu masuk di kontribusi. Makanya kita perlu belajar, ya. Masuk kontribusi lagi, ilmu, fakta tentang narkoba itu harus dipelajari, ya. Makanya masuklah pelajaran fakta tentang apa itu narkoba, apa jenisnya, apa dampaknya. Itu sekarang masuk di intrakurikuler. Dulu belum ada. Banyak korban narkoba sudah pakai duluan baru ngerti, oh ini yang dirusak, oh baru ngerti ya. Nah itu, jadi ini kan ya berinteraksi ya. Kemudian ada lagi namanya faktor pencetus. Nah, di lingkungan tuh di sini
banyaknya barang, mudahnya menjual, banyaknya BD. Nah, di sini faktor. Sehingga 3 faktor ini membuat seseorang bisa masuk di masa ketergantungan. Yang tentu awal sekali itu karena coba-coba memang. Experimental use. Hanya yang dicoba ini zat kimia. Ya, bahaya kalau mencoba zat kimia, dia cepat banget terjadi informasi yang salah di otak kita. Ya. Kita aja coba bakso ya di daerah Warakas itu ya, di daerah klinik Warakas yang tempat kami kerja dan rumah sakit Sukmo itu ada bakso enak tuh Dr. Novi ya. Kalau pertama kali nyoba kita langsung seneng, besok situ lagi, besok itu baru bakso loh. Nggak ada cimengnya di dalamnya, nggak ada putaunya, itu baru bakso ya. Karena memang otak kita itu tadi ya menyenangi sesuatu ya, karena tadi ada limbic system tadi, itu baru coba tuh. Apalagi kimia, wow bahaya. Pertama masih sesekali ya, makanya disebut experimental user, dicoba jadi occasional user gitu ya. Cuman karena ada temen aja, lama-lama terus jadi adiksi, lama-lama terus ketergantungan ya. Kalau ketergantungan tuh ciri-cirinya ada. Ya udah selalu mau cari, badannya sakit, psikologisnya sakit, mau cari dimanapun sampai bela-belain jual barang. Ah itu sudah dependensi namanya, udah ketergantungan ya, dan ini memang prosesnya macam-macam orang lain. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada banyak. Di sini kadang-kadang nggak ketahuan kalau keluarga tidak belajar ciri-ciri orang menggunakan narkoba. Kan ini nanti bisa belajar di tempat lain atau nanti insya Allah Bro Yeri memberikan sedikit tentang ciri-cirinya ya. Terus gimana dong kalau kita mau bantu dia? Harus rehabilitasi memang. Cuman model rehabilitasi itu macam-macam. Hanya untuk bisa membawa seorang pecandu narkoba mau ke rehabilitasi ini nggak mudah. Harus kompak, keluarga kompak, bapak ibu kompak. Kalau dia misalnya sudah punya istri, sama istrinya harus kompak. Kalau perlu pamannya kompak, tantenya, semuanya kompak. Gak boleh lagi ada yang merasa, aduh kasihan, nanti dia begini, nanti dia begini. Itu makin lama nanti di masa ketergantungan. Harus kompak gitu. Ya, biasanya orang yang masih ibu tuh biasanya kadang-kadang, aduh nanti kasihan, nanti diapain ya, nanti. Ya, ini harus kompak ya di sini ya. Itulah sebelum misalnya anak-anak mau atau anggota keluarga yang kena narkoba mau diobatin, kalau keluarga ragu di sini, inilah konsultasi dengan para petugas yang ada di masyarakat bisa, yang ada di klinik bisa, yang ada di IPWL bisa, institusi penerima wajib lapor bisa, konsultasi. Anaknya belum bisa dibawa, nggak apa-apa, bapak ibunya konsultasi, atau istrinya konsultasi, atau rame-rame konsultasi. Nanti diajarin tips-tipsnya bagaimana membawa anak itu rehabilitasi. Ya, nanti kan ada fase pertama namanya rehabilitasi medis. Ini antara 10 hari sampai 14 hari. Ini pun masih bisa rawat di rumah bisa. Ya, dengan rawat jalan. Nanti diberikan obat oleh tenaga medis, oleh puskesmas atau klinik-klinik yang sudah ditentukan kan gitu. Tapi ya kompak lagi di rumah dijagain oleh keluarga. Kalau enggak dia kabur lah ya. Atau langsung kalau nggak sanggup dimasukkan ke tempat rehabilitasi medis yang ada rawat inap. Ini saja belum selesai, harus ada tahap berikutnya, rehabilitasi sosial. Nah nanti petugas akan kasih tahu kemana, mau di mana ya, keluarga maunya di mana, modelnya kayak apa, nanti dikasih tahu. Ada modelnya mungkin rawat jalan aja deh Bu Aisyah misalnya. Habis anak saya kerja, kalau enggak nanti gimana? Kami juga butuh. Ya ayo diatur namanya. Diatur bagaimana pemulihan rehabilitasi sosial. Karena cuma 14 hari atau 10 hari. Ini belum cukup. Kenapa? Di sini lama nih masa ketergantungan, bertahun-tahun orang. Ya, jadi harus ada tambahannya. Konseling kah atau gimana? Oke, nah rehab sosial macam-macam caranya nanti. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang bermalam juga di panti rehab. Silakan nanti coba aja. Ya,
Bu Aisyah, anak saya udah 3 kali rawat jalan, masih make juga. Berarti ya harus mulai yang dicoba rawat inap. Karena untuk kondisi anak saat itu tentu rawat jalan tidak ya efektif untuk saat itu untuk anak tersebut. Ada juga orang efektif. Saya sih melihat pasien-pasien ada yang bisa kok rawat jalan itu konseling seminggu 3 kali dong. Nanti setelah rehab sosial, inilah panjangnya proses pemulihan korban pecandu narkoba. Ada namanya pasca rehabilitasi. Yang ini ya bisa seumur hidup nih, bisa seumur hidup ini prosesnya. Ya. Jadi saya nggak kasih tulisan berapa lama ini bisa seumur hidup ini. Bagaimana caranya? Ya mungkin memang sudah bisa bermasyarakat kembali, sudah bisa sekolah, bisa kerja, tapi konselingnya harus selalu. Bisa dengan tenaga ahli, bisa dengan tenaga konselor, bisa juga dengan masyarakat yang sudah dilatih dan sebagainya bisa. Nggak usah. Oke, 1, 2. Mas Afo masih kedengaran? Suara saya? Ya. Untuk proses pemulihan narkoba ini, ya siap. Baik. Perlu juga kita sebagai keluarga, dan ini mungkin juga sudah tahu ya sebetulnya rahasia relapse atau kembali ketergantungan ya, waktu di rehab medis, habis rehab medis belum masuk rehab sosial, udah masuk lagi, udah pakai lagi di sini. Ya, ada suaranya bocor ya. Baik. Kemudian bisa juga pas rehab sosial dia kabur di tempat panti, pakai lagi. Bisa juga selesai rehab sosial ya berapa minggu di rumah masih clean atau masih ya mempertahankan pemulihannya, tapi karena ada gangguan dan sebagainya kan nggak mudah yang bisa pakai lagi ke sini. Ya, udah pasca rehab 3 tahun, 4 tahun, entah ada macam-macam faktor kembali lagi ke sini. Dan kalau udah kembali ke sini, memulihkannya lagi ulang dari awal ini. Kalau sudah lagi ketergantung. Kalau masih kembali cuman 1-2 kali pakai, masih bisa langsung dikasih intervensi konseling. Tapi kalau dia sudah ketergantungan, ada withdrawal syndrome, orang bilang sakau itu ya, harus lagi detoksifikasi lagi. Ya, harus ngerti dulu cara ngertinya ini nih, dihafal dulu ini nih. Saya dulu begitu, si hafal gitu. Itu bisa bikin tenang gitu. Ya, dan juga ngerusuhin petugas keluarga, tugas mana sih Mel ini, gimana sih katanya udah direhab yang masih pakai lagi. Lah emang begitu prosesnya. Kenapa? 1, masa ketergantungannya lama dia. Katakanlah ada orang yang pakai 1 tahun lah ya, ini yang paling cepet lah ya, setahun ya, diobatin hari kan gitu ya, atau 2 minggu lah gitu, rehab sosialnya 6 bulan gitu kan. Itu juga kalau ibarat jungkit-jungkitan, seimbang itu antara masa ketergantungan dan pemulihan. Kalau tahu jungkit-jungkitan ya Bapak Ibu ya, iya, masa ketergantungnya masih lebih lama. Ini udah 6 bulan loh. Apalagi yang masa ketergantungannya 5 tahun ke atas, diobatin di sini 10 hari, di sini 6 bulan, jungkit-jungkitannya belum lagi sejajar. Maka namanya jungkit-jungkitan yang belum sejajar ini, ya, itu akan itu tadi. Dan satu lagi, Indonesia masih sangat banyak juga, ya, bandar-bandar yang kita nggak tahu di mana tempatnya. Inilah kita kerjasama sama pemerintah ini. Ya, ini udah bertahun-tahun bekerjasama pemerintah. Saya aja 23 tahun, tapi ya itu tadi. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4 orang yang bisa dibantu, alhamdulillah syukur. Ya, pelan-pelan 1, 2, 3. Dan itu juga kita nggak bisa membantu orang-orang yang masuk di sini ya, yang masuk di tempat rehab ya. Kalau dia misalnya belum datang keluarganya untuk minta tolong, kadang-kadang
Jadi ini harus paham ini tentang ini. Sekarang kita bagi tugas. Siapa yang mau bertugas di preventif? Sinilah ya, tadi disampaikan oleh Pak Lurah, oleh Kepala BNN, ada pemuka-pemuka agama, ada guru-guru, orang tua juga yang anaknya masih baik-baik, segeralah belajar parenting skill, keterampilan menjadi orang tua agar anak-anak nggak seperti ini masuk ke sini. Ada yang bertugas di sini nggak ada? Ya, ada juga yang bertugas di sini di masa ketergantungan ini. Ya apa? Itu tadi kita ada demand reduction kan gitu ya. Nah, jadi di sini juga ada yang bertugas membujuk si yang menggunakan. Kalau di Kuala Lumpur tuh banyak banget itu ya orang petugas-petugas yang datang di jalan gitu, lihat para pecandu-pecandu yang sudah diusir dari rumahnya, yang sudah ya ada di pinggir-pinggir jalan itu dibujuk untuk masuk tempat rehabilitasi yang punya pemerintah, gitu ya, dibujuk. Gitu. Sini ada yang tugas khusus itu. Karena kadang-kadang kalau kita semua mau tugas ke sini semuanya itu, waduh berat sekali. Nanti yang tugas di rehabilitasi medis sendiri pun ada, terutama teman-teman medis, para medis, konselor-konselor yang di rehabilitasi medis, ada juga petugasnya. Nanti di rehab sosial juga ada juga petugas sendiri yang diberikan pelatihan, yang diberikan nanti skill dan ilmu begitu. Yes. Beberkan ya terlalu lama ya. Yang penting hari ini justru ya untuk memulai segalanya adalah memaafkan. Ya. Kenapa? Karena keluarga juga punya sambungan otak nih kayak gini nih. Terikat dia punya sambungan di otak memorinya. Kalau tidak memaafkan, tali temalinya ini terlalu terikat kuat. Kalau terlalu terikat kuat, mau belajar apapun, itu otaknya selalu menolak. Itulah perlu memaafkan. Dan memaafkan itu bukan hanya sekali, dua kali, tetapi sering memaafkan. Ya. Belajar memaafkan orang lain. Memaafkan memang merupakan suatu kemampuan yang dapat dipelajari. Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, sesungguhnya sudah tahu cara memaafkan. Hari ini kita refreshing ulang saja. Dan kita bikin sistematikanya, khususnya untuk di permasalahan penyalahgunaan dan pemulihan narkotika ini, korban narkoba ini. Ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan rasa empati. Apa sih empati itu? Berempati itu mencoba merasakan menjadi orang yang sedang mengalami musibah tersebut. Saya dulu supaya berempati, saya mencoba aja merasakan kayak adik saya, sakaunya dulu, apalagi opiat itu sedang kenceng-kencengnya, sakitnya kayak apa. Maka saya pernah juga dikasih tahu, saya ingat oleh Profesor Dadang Hawari, ya, waktu itu anaknya Dr. Hadi bilang, karena saya tanya sakitnya kayak gimana sih orang sakau, terutama sakau opiat. Dia bilang kayak kuku dicabut, Dok. Oh gitu. Oh, dari situlah saya memasyarakatkan bahwa kalau buat masyarakat kalau mau tahu orang sakitnya itu sakau, terutama sakau yang karena opiat, karena putau, morfin dan teman-temannya itu kayak kuku dicabut. Bukan cuma 1, 10 kuku dicabut, sakitnya minabut. Kuku tangan, kuku kaki kalau sudah dosisnya tinggi. Nah, mencoba gitu, oh kayak gitu ya. Pantesan dia ngamuk-ngamuk ya. Padahal dulu dia anak baik loh. Pantesan dia ya, oh guling-gulingan, bentur-benturin kepala. Padahal dia dulu anak baik. Gitu. Jadi kita mencoba berempati dulu, oh kayak gitu. Dan sekarang terkadang kita sebagai ibu terutama sering punya rasa bersalah yang luar biasa. Aduh, anak saya kayak gini karena saya kali ya. Bukan hanya karena kita orang tua, Ibu. Multifaktorial tadi, banyak hal tadi. Ada faktor predisposisinya tadi, ada kontribusinya, ada pencetusnya. Dimana pencetusnya sekarang Indonesia kan terlalu lebar ya. Untuk kita bisa bekerja sendiri nggak bisa, makanya kita mau sama-sama nih. Lebar banget Indonesia.
Ya, masuknya narkoba itu, masuk di antara laut, selat-selat tuh kan mudah sekali. Inilah kita bekerja sama semuanya, seperti nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, nah, gimana sih caranya memaafkan Pak Isa? Ya, sebelumnya nih ya, amarah dan kebencian tidak akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Apalagi terhadap anggota keluarga kita. Bapak, Ibu, ini suara dari jebol ini ya. Ya, maaf ya. Dari mana nanti nggak tahu, tapi ya mudah-mudahan suara saya masih kedengeran ya. Ya. Jadi, masih ya? Ya baik. Amarah dan kebencian. Bapak mau marah sama benci sama anak yang pakai narkoba itu nggak perlu, nggak guna. Ibu mau marah dan benci sama anaknya yang pakai narkoba nggak guna. Istri mau marah dan benci pada suami yang masih pakai narkoba nggak guna. Karena mereka sendiri otaknya sedang tidak bisa dia kontrol. Ada zat kimia yang masuk di otaknya. Ya, itu ya, zat kimia ini kan akan menjadi setan juga kalau kita salah gunakan. Ya, setan tuh bisa dari apa saja ya, yang membuat perilaku menjadi negatif. Itu namakan setan kan gitu. Nah, zat kimia ini ada di otak mereka, dia nggak bisa apa-apa. Itu kayak apa kalau kita mau berempati? Seperti orang mau maju jalan, kepalanya ditarik ke belakang. Itu korban narkoba. Mau jalan ke depan, kepalanya ditarik ke belakang. Ini kalau nggak dibantuin oleh keluarga atau oleh petugas kerjasama yang baik, yang efektif, ini susah banget. Mungkin potong dulu rambutnya gitu kan? Kan rambutnya kesangkut gitu sama ya, sama jerat-jerat di belakang. Mau jalan, kepalanya ditarik oleh sangkutan jerat-jerat bandar-bandar mafia di belakang. Maka keluarga kerjasama petugas, dipotong aja rambutnya. Tega nggak potong rambutnya? Ada ibu, jangan, kasihan rambutnya bagus banget, panjang lah, makin terjerat lah. Makanya harus kelompok, nggak apa-apa, potong aja. Kan nanti rambut bisa tumbuh lagi, kan gitu. Ya, di tahalul namanya ya, buang sial, potong aja nggak apa-apa. Nah, kita harus kompak. Jangan sampai lagi baru potong, petugas baru potong, ibunya bilang, jangan dong, itu sayang banget, rambutnya keren banget. Selesai itu, lama itu nanti terjeratnya. Ya, oke, jadi seperti itu. Percuma ya kita marah sama benci. Ini bukan hanya untuk masalah narkoba, untuk kehidupan apapun. Itu menutup pintu-pintu rezeki. Kalau bunda, ayah, atau siapapun, teman-teman, ada marah, kekesalan sama seseorang, apalagi orang dekat sama suami, sama anak, bisa menutup pintu rezeki. Ya, nah, sekarang forgiveness terapi. Terapi memaafkan gimana Pak Isa? Gampang. Satu, posisi relax. Ya. Dua, hadirkan seolah-olah diri sendiri di depan kita nanti. Ya. Dan nanti kalau sudah diri kita, baru diri orang yang hendak dimaafkan. Karena dalam forgiveness terapi, sebelum orang-orang yang mau kita maafkan, harus maafkan diri sendiri dulu. Kenapa? Karena kita sebetulnya sering menyalahkan diri sendiri. Salah aku nih dia begini, salah aku nih, aku ibu nggak berguna. Bapak juga begitu, cuman kalau bapak-bapak nggak pernah langsung mengeluh kayak gitu. Bapak-bapak kalau rasa bersalah, itu malah tambah marah. Ya, tambah arogan gitu. Padahal itu dia rasa bersalah sebetulnya. Nah, itulah karena hormon testosteron, maskulinitas. Ibu-ibu mungkin lebih jelas lagi, ngeluh langsung kan, saya nih, gara-gara saya nih. Ntar dulu Bu, bukan hanya ibu semata, ini bisa gara-gara kita semua yang mungkin harus bergerak bersama kan gitu. Ya, jadi nggak ada bisa nyalain diri sendiri. Itulah forgiveness terapi, pemulainya adalah dari diri sendiri. Kenapa sih menggunakan seolah-olah ya? Karena kita sedang terapi diri sendiri. Gimana Bu Aisyah supaya rileks? Gampang, supaya rileks nafas panjang. Kita belajar teorinya dulu, nanti kita latihan 3 menit aja, boleh ya? Kita lihat dulu, baru nanti sama-sama ya. Rileks dulu, ya, tarik nafas panjang, buang dari mulut, tiup, gitu. 3 kali, 4 kali juga boleh, ya. Nanti ya, kita lihat dulu ininya ya, dengar dulu ya. Nanti kita sama-sama ya, saya pandu ya. Nah, dan kalau saat itu sedang kesal atau marah, boleh juga waktu membuang nafas, bayangkan keluar marahnya dari mulut, marah, gitu ya, bayangin.
Kenapa harus dibayangin Bu Aisyah? Ini karena kerja otak kiri kanan. Ya, nanti kalau ada waktu kita kasih tahu secara teorinya ya. Ibu kalau lagi kesel, jengkel, marah gitu ya, supaya jadi rileks, itu tarik nafas, buang, dan bayangkan buang kekesalannya, bayangin masuk tanah ya Bu. Berapa kali Bu Aisyah? Tergantung keselnya sama siapa. Saya kalau kesel sama anak, 3 kali tarik nafas, buang nafas, sambil tulisannya dibuang 3 kali cukup. Tapi kalau sama suami 9 kali. lebih sering, lebih banyak ya. Kenapa? Karena kita kalau sama suami istri nih terhadap suami ya selalu banyak ingin pengharapannya. Ingin dipeluk lah, ingin dimanja-manja. Tapi kadang-kadang laki-laki kan namanya otak laki-laki nggak begitu. Cara memanjakan istrinya ada beda-beda. Makanya keselnya jadi bertumpuk. Itulah kita tarik nafasnya bisa lebih 3 kali kalau untuk pasangan hidup. Kalau untuk anak 3 kali cukup. Kenapa? Karena kita merasa dia dari rahimnya seorang ibu ya, dari rahimnya kita yang seorang ibu ini kan. Ya, ini sih bisa dipakai untuk apa saja, bukan hanya masalah narkoba, mau relax. Buat yang muslim istighfar, astagfirullahaladzim, itu yang keluar tuh waktu istighfar kan, astagfirullahaladzim, itu keluarkan gitu ya. Nah sambil bayangin tuh kesel, marah keluarin. Ini relax dulu ya. Terus habis itu kita ngomong, saya semakin relax, saya semakin relax, saya semakin relax. Maka ini nanti otot-ototnya relax ya. Nah kemudian apalagi setelah itu kita bisa pejamkan mata. Kapan sih bisa dilakukan ini Bu Aisyah? Terserah kapan ibu rileksnya. Kalau saya karena ya buat keluarga muslim bisa habis sholat, atau mau tidur, atau mau lagi leye-leye gitu ya. Kalau santai-santai dilakukan. Apa yang kita lakukan? Hadirkan diri kita dulu di depan kita seolah-olah. Hadirkan ya, kita lihat. Ada yang nggak lihat sih, pokoknya rasa aja ada diri kita, boleh juga ya. Habis itu apa? Kita bilang ya, wahai diriku, sebut namanya. Misalnya saya ya, wahai diriku Aisyah Dahlan, saya maafkan dirimu Aisyah Dahlan, sebut namanya di sini. Ya, ya Allah ampuni diriku, gitu ya, kita ngomong kayak gitu ya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Jadi kita memberikan ucapan terima kasih sama diri kita yang ada di depan kita. Karena tanpa terasa kita tuh sudah bikin pengorbanan, udah usaha. Orang lain nggak bilang terima kasih, biarin aja. Yang penting kita yang bilang terima kasih. Karena kita sendiri kadang-kadang nggak bilang terima kasih sama diri kita. Itu yang nanti membuat kekuatan kita melemah. Padahal kita yang mau mempunyai power, mempunyai kekuatan untuk apa? Untuk ya menjaga diri kita dulu sendiri dan menjaga keluarga kan. Menolong diri kita sendiri dan menolong keluarga. Maka kita bilang, saya maafkan dirimu, mohon ampuni sama Allah, ya Allah ampuni diriku. Kenapa maafkan dulu? Nah ini ada di Al-Quran, di Ali Imran 159. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Nah ini kalau dengan diri ya kita maafkan diri kita dulu dan minta ampun, baru bilang terima kasih ya. Barulah kita bilang mari berkembang lebih baik lagi ya. Intinya kayak gini, kalimatnya ibu, bapak ibu mau rubah-rubah silakan. Yang penting nomor 1 panggil nama kita, maafkan dan minta Allah ampuni. Baru bilang terima kasih, baru ajak tuh. Ya. Kalau sudah bayangkan diri kita ngangguk-ngangguk sampai senyum gitu ya. Nanti kalau ibu tanpa terasa keluar keringat, mengalir air mata nggak apa-apa, itulah detoksifikasi. Setelah itu bayangkan ini kita masuk kembali. Berikutnya ya orang yang mau kita maafkan. Karena kasusnya ini keluarga korban narkoba ya anggota kita yang menjadi korban narkoba yang kita hadirkan. Kayak saya misalnya, saya hadirkan adik saya. Ya. Bro Yeri pasti kenal banget adik saya ya, Saeng ya, Syahril. Saya hadirkan wajah dia. Kadang saya nggak bisa lihat, pokoknya saya yakin aja di depan saya ini. Terus saya bilang, wahai, ya sebut namanya, punten ya, Saeng punten ya dipakai namanya. Wahai adikku Syahril Dahlan, atau boleh pakai Syahril bin Dahlan, bisa juga begitu. Dahlan itu nama orang tua kami ya. Saya maafkan dirimu Syahril Dahlan, adikku, bisa juga gitu saya bilang ya. Ya Allah ampuni dirinya, adikku ini Syahril bin Dahlan. Ya Allah, di sini kita bisa ulang-ulang ya. Kemudian
Saya minta maaf pada dirimu, Syahril Dahlan. Saya harus minta maaf juga. Saya kakak waktu itu barangkali nggak aware terhadap adiknya, walaupun udah dokter saat itu. Jadi saya minta maaf. Seorang ibu juga begitu. Ya, ibu minta maaf pada dirimu, anakku, sebut namanya. Ayah juga gitu, ayah minta maaf pada dirimu, wahai anakku, sebut namanya. Ya. Jadi sudah memaafkan dulu, mohon pada Tuhan untuk diampuni dan minta maaf. Kalau pada orang lain enggak. Nah. Terus ucapkan terima kasih, karena mereka sebelumnya kan ada baik-baik. Cuman kita nggak tahu banyak hal sehingga dia menjadi penyalahguna. Dan jangan salah ya, penyalahguna pertama kali waktu dia tahu bahwa ini masalah, mereka semua mencoba untuk mengobati diri sendiri, cuman nggak mampu. Nggak mampu kalau nggak ditolong. Itu tadi dia terjerat rambutnya di besi-besi jeratan. Jadi kita bilang terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Walaupun dia masih make, masih habis nyuri nih uang kita ya, tapi kita harus terima kasih. Dia udah berusaha, tapi susah gitu. Dan kemudian baru kita ajak, mari berkembang lebih baik lagi. Ayo. Nah di sini bisa tambahkan, ayo kita pulih. Ayo kakak bawa rehabilitasi. Ayo kita. Kemudian sambil bayangkan, ini ia mau dia. Ayo gitu. Jadi gini dulu nih caranya nih. Ya, begini dulu caranya supaya apa? Supaya ya di otak kita yang terjadi ikatan-ikatan kabel di otak kita itu yang nanti mengganggu kekuatan kita, ini kita lepaskan dulu. Kita lepaskan dulu otak kita ini. Ini dia, dilepaskan dulu. Ini nih kalau kita nggak memaafkan diri kita, nggak memaafkan juga orang yang kita mau bantu, ya, ini mengganggu kekuatan kita, terjerat lagi oleh otak yang di dalam kepala kita. Ini bahaya, ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba ya. Ya, oke ya. Kita coba sama-sama ya. Ibu-ibu teman-teman yang di Zoom juga boleh. Walaupun bukan keluarga korban narkoba ya, walaupun bukan keluarga korban narkoba ya, teman-teman yang di dalam ruangan atau di Zoom, seandainya ada orang yang lagi dikeselin hari ini, ada Bu, yang dikeselin ada, Mbak Indriani di Jonggol ngangguk-ngangguk ya ada, ya ada ya Bu. Nah kita coba ya, satu orang aja dulu, ya. Oke, bikin relax badannya. Cari posisi PW yang enak. Kalau bisa sih kalau duduknya di kursi ya nyender. Kalau duduknya di dekat tembok ngedeprok nyender. Ya. Yuk tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Kalau ada kesel buang, bayangin keselnya dibuang ya. Bayangin masuk tanah ya. Tarik nafas panjang. Buang lagi. Ya. Buat yang muslim ya, ditambah istighfar jauh lebih baik lagi ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Sambil bayangin waktu istighfar itu keluar tuh kekesalan, kemarahan, pokoknya apa yang bikin gak enak perasaannya ya. Astagfirullahaladzim. Ya, istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Forgiveness terapi ini akan jauh lebih enak kalau kita lakukan dengan memejamkan mata. Silakan teman-teman yang ingin melakukan atau mencobanya, silakan pejamkan mata. Bagus sekali. Baik, sekarang hadirkan seolah-olah diri masing-masing ada di depan Anda. Ya, bayangkan, rasakan, hadirkan dia, diri kita, ya. Bagus sekali. Mungkin ada yang bisa membayangkan sambil seolah-olah melihat, ada yang nggak ngelihat tapi ngerasa pokoknya ada deh di depan saya ini. Itu juga sama. Itu namanya visualisasi menggunakan otak kanan. Ya, masing-masing teman-teman mungkin dilakukan self talk atau dalam hati aja ya. Bilang sama diri di depan Anda, wahai diriku. Sebut namanya masing-masing, nama diri masing-masing yang lengkap. Saya memaafkan dirimu. Ya Allah, ampuni diriku. Sebut namanya lagi boleh.
Dan sekarang bilang ya, dengan ikhlas, dengan tulus pada diri Anda di depan Anda, ucapkan terima kasih. Terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Sebagai seorang ibu kah, sebagai seorang ayah kah, sebagai seorang petugas kah, ya, sebagai seorang dokter kah, sebagai seorang konselor kah, sebagai seorang anak barangkali kalau hari ini kita ya bilang terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Dan ajak dia, mari berkembang lebih baik lagi ya. Ya, ulang lagi sekali lagi ya. Wahai diriku, sebut namanya masing-masing. Saya maafkan dirimu. Ya Allah, ampuni diriku. Ya Tuhan, ampuni diriku, sebut namanya. Nama masing-masing ya, masing-masing diri. Sampaikan terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Mari berkembang lebih baik lagi. Sekali lagi ya, wahai diriku, saya maafkan dirimu. Ya Allah, ampuni diriku, sebut namanya ya Bu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Mari berkembang lebih baik lagi. Bayangkan seolah-olah diri Anda masing-masing yang di depan Anda mengangguk atau tersenyum, atau mungkin malah dia mendatangi diri Anda dan memeluk Anda dan Anda peluk. Karena betapa capeknya diri Bapak Ibu selama ini telah berusaha, betapa capeknya, penatnya Bapak Ibu selama ini ya sudah berkorban. Tapi banyak orang tidak bilang terima kasih, maka diri masing-masinglah yang mengucapkan terima kasih. Bagus sekali bila sudah. Ya, rasakan diri di depan Anda masuk kembali ke tubuh Anda. Bagus sekali, tarik nafas panjang lagi. Buang lewat mulut. Oh, katakan badan semakin rileks, saya semakin rileks. Tarik nafas panjang lagi. Buang lewat mulut, semakin rileks. Bagus sekali. Baik, berikutnya adalah hadirkan orang yang Anda hendak maafkan. Saat ini, seandainya ada keluarga korban narkoba yang hari ini hadir, hadirkan anggota keluarga korban narkoba ini yang saat ini Anda hendak maafkan. Bila bukan kita keluarga korban narkoba, hadirkan orang yang Anda merasa hari ini atau kemarin-kemarin ini dan saat ini sangat teringat, ya, membuat Anda sedih, membuat Anda kecewa, membuat Anda marah, membuat Anda ya takut dan sebagainya. Hadirkan dia. Kembali katakan, ya, kembali katakan pada orang yang di depan. Wahai, sebut namanya yang lengkap. Saya maafkan dirimu, sebut namanya. Ya Allah, ampuni dirinya, sebut namanya lagi. Saya minta maaf pada dirimu, boleh juga sebut namanya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Mari berkembang lebih baik lagi. Lagi ya. Wahai, sebut namanya. Saya maafkan dirimu. Ya Allah, ampuni dirinya. Sebut namanya ya. Saya minta maaf pada dirimu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Mari kita berkembang lebih baik lagi. Sekali lagi ya, dipercepat dan sebut namanya sungguh-sungguh dan rasakan orang di depan Anda mendengarnya. Ya, orang yang kita bicara di depan Anda masing-masing mendengarnya dan mengangguk-ngangguk. Ya, wahai, sebut namanya. Saya maafkan dirimu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, ampuni dirinya, ya Allah. Saya minta maaf pada dirimu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Dan mari kita berkembang lebih baik lagi. Kepalkan kedua tangan Anda, katakan amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan lihatlah orang di depan Anda seolah-olah dia mengangguk, atau mungkin bahkan tersenyum, atau mungkin bahkan saling memeluk bila ini
uhrim an. Sekali lagi kepalkan tangan, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Rasakan ada gelombang yang keluar di dalam badan Anda. Ya. Baik, saya akan hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, buka mata perlahan-lahan. Ya. 1, 2, 3. Ya. Agak enakan? Ya, apa yang terjadi Bu Aisyah di otak kita kalau tadi kita seperti itu kan itu gampang banget ya Bu Aisyah ya. Itu kan kayaknya gampang banget gitu. Iya, caranya memang gampang. Tapi apa yang terjadi di otak ini, di otak kita nih, yang tadinya tersambung kekecewaan, kemarahan dan sebagainya terhadap diri atau terhadap orang lain, itu nanti ikatannya terbuka pelan-pelan. Tentu kalau kasusnya lebih berat, ini dilakukan berulang-ulang. Saya sering melakukan misalnya kesel sama suami kah, atau sama anak kah, atau sama pasien kadang-kadang ya. Ngeselin tuh pasiennya, ya. Kadang juga sama orang tua pasien ngeselin banget gitu. Ini bisa dilakukan bisa 3 kali berturut-turut atau 3 malam berturut-turut. Atau kalau lebih berat lagi 7 malam berturut-turut. Pak Isa boleh nggak lebih dari 1 sekalian? Boleh. Maka teman-teman bisa di list dulu, di list berapa orang gitu. Tapi juga jangan kebanyakan, jangan 20 orang, lama nanti. Ya, 3 lah 3. Nanti kalau sudah 7 hari, nanti lakukan lagi. Nah ini. Terus apa yang terjadi Bu Aisyah? Kira-kira orang itu ya ngerasa nggak ya kalau saya memaafkan dia? Ilmu energi mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu nanti jalan pikiran kita dibawa oleh gelombang. Kenapa? Karena di otak ini ada listriknya. Listrik menghasilkan gelombang pasti. Makanya mengapa kita sering disuruh minta berbaik sangka atau berpositive thinking. Karena positive thinking itu jalan. Negative thinking juga bisa jalan. Jadi kalau kita lagi negative thinking, segera tarik nafas, istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, langsung dibuat lagi positive thinking, karena dia jalan, ini kan mempengaruhi. Ya. Bukan hanya di otak ternyata, di jantung juga jalan, ada gelombang dari jantung. Bahkan dikatakan jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi di jantung kita ini jalan gelombang juga dan lebih kuat dari otak. Iya sih, frekuensi jantung. Untuk itu tadi pada saat sudah memaafkan diri sendiri, terjadi mekanisme di otak kita, dan pada saat memaafkan orang yang kita mau maafkan, termasuk juga tadi masalah narkoba dan sebagainya, itu jantung kita bawa pesen loh. Dan ini menuju orang itu. Walaupun kita nggak perlu tanya, telepon suami, Mas, kamu rasa nggak aku telah memaafkan dari rumah? Nggak usah dikasih tahu gitu. Ya, kita nggak usah kepo kayak gitu. Biarkan aja ini jalan. Ini hukum alam ini. Ya. Kalau kita kesal terus sama orang itu, jalan nggak Bu Aisyah? Jalan. Hanya ya tidak cepat jalannya. Apa gelombangnya namanya? Ini namanya gelombang incoherent. Jengkel terus sama adik yang pakai narkoba, misalnya saya ya. Jengkel terus sama Sahril yang pakai narkoba. Ini jengkel tuh bisa jalan. Makin runyam nanti kita untuk bicara sama dia, untuk diskusi sama dia, karena ini jalan. Maka cepat-cepat dirubah dengan istighfar kalau kita yang muslim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus lakukan lagi tadi forgiveness tadi. Bu Aisyah bisa nggak habis lakukan forgiveness terus kita doakan? Itu paket komplit. Karena doa inilah keluar nanti dari tubuh kita, dari seluruh tubuh kita, wabil khusus dari jantung. Tapi sebelum mendoakan kita maafkan dulu, supaya yang keluar itu yang bagus. Karena kalau yang bagus yang keluar, ini jalannya cepat, ya. Dari mana sih gelombang ini Bu Aisyah? Ini loh dari pembuluh meridian namanya. Ini ada teorinya tersendiri, tapi kita kalau bahas di sini nanti lama. Ini ambil kesimpulannya saja ya. Apa sih Bu Aisyah? Ini di bawah kulit, di subkutis namanya. Ada titik-titik ini 360 namanya titik-titik. Ada orang bilang cakra, ada orang bilang pembuluh meridian, titik-titik meridian. Ya, kalau di apa namanya bekal hijabah, ya.
Ini nanti di titik-titik itu tuh jalan ya, berputar itu, kayak berlawanan arah jarum jam itu. Lingkaran-lingkaran di bawah kulit itu jalan. Nah, itulah dia keluar gelombang ini. Tubuh kita kan kayak gadget. Bahkan sebetulnya gadget yang ngikutin tubuh kita. Itu waktu pertama kali gadget atau telepon genggam ditemukan tahun 73 oleh Martin Cooper, anak buah Motorola, itu ngikutin cara tubuh kita. Makanya disebut telepon seluler. Ya. Badan kita ini yang ada kabel-kabelnya disebut badan seluler. Dari badan seluler keluar badan bioplasmik atau gelombang cahaya ini. Inilah yang nanti membawa pesan. Anak sama ibu gelombangnya sama, satu provider. Maka ibu ngedoain anak itu makbul banget. Ya. Inilah kita. Seorang ibu nih harusnya luar biasa, kerjanya emang doa terus. Setelah doa nanti badan ini ringan untuk dampingin anak belajar, misalnya daring gitu ya. Termasuk yang kena narkoba. Ibu nggak bisa bawa anak ke rehabilitasi kalau ibu belum memaafkan diri ibu dan anak itu dulu. Maafin dulu. Karena sinyal ini yang akan pergi. Sinyal ini yang akan membawa pesan doa kita. Misalnya kita mengatakan, ya Allah saya sehat walafiat, anakku sehat walafiat, sehat walafiat. Ini nanti akan datang ke orang yang kita doakan sehat walafiat. Bahkan bukan hanya dia pergi ke orang yang kita doakan, ya, kalimat doa ini akan datang lagi pada kita dalam bentuk satu peristiwa yang membuat kita semakin sehat walafiat. Kenapa begitu, Faisal? Karena gelombang ini ada magnetnya. Itu juga ada konsepnya tersendiri. Kita simpulkan saja di sini. Terutama bagian dada ini ada magnetnya. Ya. Kalau kita, ya, manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Kalau kita sering berbaik sangka sama diri kita, maka baik sangka itu yang datang. Kalau kita berburuk sangka, maka itu yang datang. Kalau kita misalnya penuh cinta ya ke orang yang mau kita tolong, ini terasa sama orang itu. Terasa lewat gelombang ini terasa. Bahkan ya keuntungannya buat kita adalah ditarik peristiwa yang semakin mencintai ya, semakin kita dicintai orang banyak. Ya. Kemudian kalau kita bersyukur ya, apapun misalnya anak kena narkoba pun harus tetap bersyukur. Kenapa? Bahwa kita harus belajar. Maka apa kalau kita bersyukur? Ya, nikmat yang datang Tuhan kasih. Nanti tanya Bro Yeri. Saya ingat sekali Pak Roni Patinasarani itu untuk nolongin anak-anak keluarganya itu ceritanya luar biasa. Dia bersyukur. Ya, karena Pak Roni itu kan pemain bola andalan zaman dulu ya, Bro Yeri ya. Saya orang Makassar soalnya. Ya. Nah, bersyukur dulu, kita pun kayak gini Mas. Saya kalau nggak bersyukur adik saya kemarin menjadi korban dan kemudian itu susah banget ditolong ya. Nanti setelah ditolong kita bersyukur lagi, maka nikmat akan datang. Akhirnya cepat pulihnya, misalnya gitu ya. Kita sendiri dapat ilmu, ya. Kita sendiri akhirnya berkembang di dunia penanggulangan narkoba. Ini apa pun kita syukur. Ya. Dan kalau kita kufur ya, kita menolak semua apa yang diberikan Tuhan, maka apa yang datang? Yang datang itu azab. Makanya mengapa kita perlu bersyukur apapun kerjaan kita saat ini. Pandemi pun harus tetap bersyukur. Ya, seperti itu. Cuman bisa seperti itu harus memaafkan dulu diri sendiri, ya. Ya, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaq misla ma annakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita sudah maafkan orang lain, kita bilang, ya Allah ini insya Allah mudah. Ya Allah lapangkan segala kegiatanku ini, lapangkan rezeki. Oh termasuk juga ini. Hati-hati ucap ya, ini bukan hanya di otak saja, bukan hanya di mulut, termasuk tulisan. Maka kalau bikin status, itu nggak boleh yang jelek, harus yang bagus-bagus. Komen juga gitu, netizen kadang-kadang komennya buruk, hati-hati kena sama dia tuh nanti. Yang dikomenin yang penting tenang aja, jangan bereaksi. Maka netizen itu yang komen buruk dia akan tarik, tapi kalau yang komennya baik akan ditarik baik. Ya, nah terakhir adalah suami istri ini karena ada proses hubungan intim suami istri, maka lama-lama suami istri gelombangnya selaras.
Maka suami istri yang kompak, terutama untuk ngurusin narkoba, ini secara fisik kompak, ya, saling menghargai, saling membantu, secara energi kompak. Sehingga kalau secara energi kompak seperti ini, doanya makin kenceng. Memang sering bertengkar ini, karena beda pikir. Si ibu bilangnya begini aja, si bapak nggak bisa gini aja. Nah, kalau di depan anak, mau anak narkoba atau anak yang normatif atau yang masih sehat, itu tolong salah satunya diam kalau satu lagi ngomong, lagi nasehatin itu anak. Karena yang bertengkar ini nanti bisa membuka, ya, manipulasi pada otak anak-anak. Oh, bapak ibuku nggak kompak nih. Siapa yang belain aku? Ah, itu aja yang aku tipu dia. Itu hati-hati apa ya, anak narkoba. Obat itu membuat otaknya memanipulasi, bukan jahat sebetulnya, tapi ingin dapat uang untuk bisa beli narkoba lagi. Maka kalau depan anak, apalagi mau nasihatin anak yang korban gini, kalau si suami udah ngomong, istri diam. Misalnya gitu ya, atau bapak sudah ngomong, ibu diam. Ibu sudah ngomong, bapak diam. Nanti kalau nggak cocok, nanti di dalam kamar itu berdua baru rundingan lagi, gitu. Ya, misalnya bapak bilang, kita harus rehab ini anak. Saya mau masukin, misalnya dia kita lempar saja di Kalimantan gitu. Ibu kan kasihan kan biasanya, janganlah Pak, ya di Priuk aja dulu, kan ada BNNK Jakarta Utara. Boleh kayak gitu, tapi jangan depan anak. Jangan depan anak, Bu. Ya, diam aja dulu. Nanti pas berunding di kamar, bapak langsung bilang, emang ada Jakarta Utara? Ada Pak, ini saya baru dapat ini tadi itu seminar. Ya, nah seperti inilah sebetulnya Pak. Dan ini kan kembali doa lagi, bahwa iya memang doa tuh dahsyat, jangan salah. Makanya semua agama disuruh doa. Kenapa? Karena orang nih, apa yang kita ucapkan jalan di badan kita. Pembuluh meridian ini berputar kayak gini. Berputar kayak gini tak henti, cuman kadang lambat, kadang kencang, ya, paling kuat di daerah jantung. Dia memberikan gelombang yang membawa pesan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita ucapkan. Maka kalau tadi kita sudah maafkan anak itu, kita penuh cinta, itu nyebar ke anak yang nanti kita mau bujuk masuk rehab, gitu. Nyebar gitu. Tapi kalau si diri kita udah marah, oh susah. Nah, doa sinyalnya lebih panjang lagi karena kita angkat tangan. Ya. Jadi ini sebetulnya yang harus pertama kali kita lakukan. Setelah itu nanti ilmu sikap pun gampang, ya. Jadi doa itu senjata orang mukmin, orang beriman dimanapun saja, tiang agama dan cahaya langit-langit dan bumi. Karena diteliti oleh ahli energi, orang yang berdoa itu keluar cahaya dari badannya sampai langit loh. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu, ya, Dr. Novi, teman-teman dari BNNK Jakarta Utara, dari Pelindo dan pemerintah setempat, Ibu-ibu PKK, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.